Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yohanes Maria Indro Cahyono. Saya mahasiswa PPG Darjab tahun 2021, angkatan pertama. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan program atau kegiatan PPL yang kedua. Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Terima kasih atas kehadiran kalian dalam kegiatan pagi hari ini, pembelajaran daring kita, yang mana nanti akan kita pelajari hal-hal baru di kelas 12 ini nanti. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum proses kita berlangsung nantinya. Ya baik, saya mohon untuk salah satu pimpin doa. Mungkin Soleh bisa pimpin doa terlebih dahulu. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Soleh telah pimpin doa pada pagi hari ini. Semoga nanti pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik ya, sehat semua ya. Baik, Pak. Ya, sehat semua ya. Sehat. Semangat selalu untuk menghadapi pembelajaran pada pagi Pak. hari ini. Baik anak-anakku sekalian, ya. Sebelum mulai kalian bisa mengisi absensi dulu melalui Google Form yang sudah saya share kemarin di WA, ya, sehingga nanti bisa dilihat siapa saja yang sudah ada di dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, absensi kalian bisa terlihat siapa saja yang sudah hadir. Ya. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini anak-anakku sekalian, nanti kita akan mempelajari berkaitan dengan sistem pengisian yang sudah kalian pelajari juga komponennya, fungsi dan cara kerja di kelas 11 ya. Kita tinggal melanjutkan untuk mendiagnosis dan memperbaiki. Untuk sistem pengisian konvensional ini ada kompetensi dasar yang akan saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama, mendiagnosis kerusakan sistem pengisian. Yang kedua, memperbaiki sistem pengisian. Yang diharapkan nanti kalian melalui diskusi dan menggali informasi, kalian dapat menentukan kerusakan sistem pengisian konvensional dengan teliti, ya, dengan baik, dengan serius, dan juga dapat memberikan cara perbaikan, ya, perbaikan kerusakan sistem pengisian konvensional. Ya, ini. Jadi saya juga mengingatkan kembali di kelas 11 kalian juga sudah mengenal ini ya, alternator ya pengisian, yaitu ignition switch, kunci kontak, ada regulator, ada alternator, dan ada baterai. Ya, ini di kelas 12 nanti sebelum saya sampaikan kerusakan apa yang biasa terjadi ya, pada sistem pengisian konvensional. Ya, coba saya pengen sebelum kalian nanti mendalami materi, kira-kira ya secara pengalaman kalian mungkin di luar, di rumah pernah mengalami, pernah melihat kerusakan apa yang biasa terjadi pada sistem pengisian. Coba. Ya, mungkin ada pendapat dari kalian, saya persilakan. Alternatif biasanya reaktor koil putus karena solderan pada salib ring leleh, juga brus habis. Ya, itu ya menurut Aldo ya. Jadi kerusakan yang terjadi biasanya alternator rusak ya, Do ya. Rotor koil putus atau Iya, Pak. brush habis. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa jawaban dari Aldo. Mungkin ada yang lain. Nama saya Dwi, mohon izin untuk menjawab. Oh, silakan Dwi. Sekring IG putus sehingga arus tidak dapat mengalir. Sekring IG putus. Nah, jadi sekring dari IG putus sehingga arus tidak dapat mengalir ya. Bagus Dwi, terima kasih jawabannya, luar biasa. Prinsip komponen pengisian secara visual bisa terlihat ya, secara visual. Oh, itu alternator, oh itu regulator, Ya, oh itu IG, ya toh? Secara visual.
cara penglihatan kalian, oh bentuknya alternator seperti itu, ya. Tapi dalam memperbaiki tidak selalu kita hanya melihat, oh pasti alternatornya terbakar sehingga tidak ada pengisian, tidak. Tapi kita harus juga memperhatikan mempelajari rangkaian sistem juga, ya, rangkaian sistem. Nah, ini rangkaian sistem pengisian konvensional, ya. Ini yang juga harus kalian pahami, sistem, rangkaian sistem. Sampai kalian lihat secara visual, sistem juga harus kalian pahami di kelas 12 ini agar nanti bisa memperbaiki dengan baik. Nah, bagaimana pengisian itu bisa terjadi kerusakan? Ya, sehingga kita harus mencari penyebabnya. Nah, prinsip perbaikan kerusakan itu mencari penyebabnya ada dua. Yang pertama dengan trial and error, ya, yang ke satu dengan diagnosis, ya, prinsip perbaikannya. Ya, trial dan error, diagnosis. Kita melihat, pengisian tidak terjadi. Nah, bagaimana kita cara menanganinya? Nah, kita harus melihat kerusakannya di bagian apa, kan gitu toh. Nah, yang jelas kalian sudah pegang komponen-komponennya dulu secara visual tadi. Ya, rusak, terbakar atau apapun, ya. Nanti kita bisa cek kembali. Ya. Selanjutnya dalam suatu sistem kerja tentunya tidak terlepas dari suatu kesalahan sistem. Ya, dalam mengatasi kesalahan tersebut diperlukan langkah diagnosis, ya. Sistem pengisian konvensional Toyota Kijang. Ya, jadi ada muncul permasalahan pada sistem pengisian. Nah, di sini, ya, pengisiannya. Ya, kalau kita mobil mau dilengkapi dengan voltmeter, maka kita juga harus bisa melihat 11,9 di video tersebut, ya. Maka apa tahu ada kendala? Ini tandanya Aki mengalami undercharge. Coba dilihat dulu videonya. Cara kerja sistem pengisian yang pertama adalah saat kunci kontak on dan mesin masih mati. Harus mengalir dari terminal positif baterai menuju fusi beling, kemudian menuju ke kunci kontak. Dari kunci kontak, arus listrik akan diteruskan menuju ke fuse. Terdapat dua buah fuse atas dan fuse bawah. Kita mulai dari fuse bawah terlebih dahulu. Dari fuse bawah, arus akan dilanjutkan melewati lampu pengisian menyala. Kemudian menuju terminal L regulator. Dari terminal L regulator akan diteruskan ke kontak poin P0. Dari P0 menuju ke P1. Dari P1 menuju ke terminal E. Dari terminal E regulator, arus listrik akan diteruskan menuju ke massa. Terjadi beda potensial dari terminal positif baterai mengalir menuju ke massa. Lampu indikator pengisian akan hidup. Pada fuse bagian atas, arus akan mengalir menuju ke terminal IC regulator. Dari terminal IC akan diteruskan menuju ke kontak poin PL1. Dari PL1 dilanjutkan ke PL0. Dari PL0 ke terminal F regulator. Dari terminal F regulator, arus listrik akan dilanjutkan menuju ke terminal F alternator. Selanjutnya menuju ke sikat atau brush positif. Dari sikat atau brush positif lanjutkan menuju ke slip ring. Dari slip ring, arus listrik akan menuju ke rotor coil, kumparan rotor coil. Dari kumparan rotor coil menuju ke slip ring kembali. Brush atau sikat negatif. Selanjutnya terminal E alternator dan menuju ke massa. Rotor coil akan menjadi magnet dikarenakan sebuah kumparan apabila dialiri arus listrik, maka kumparan tersebut akan menjadi magnet. Sehingga ketika kunci kontak on dan mesin belum hidup, yang terjadi adalah lampu indikator pengisian ciri khususnya adalah saat nyala, kunci kontak on, lampu indikator serta pada di rotor akan coil menyala. sudah terdapat kemagnetan. Cara kerja sistem pengisian yang kedua adalah saat mesin sudah hidup dan putarannya masih rendah.
Ketika mesin sudah mesin hidup, sudah dinyalakan. maka rotor koil ini akan ikut berputar dikarenakan poli pada alternator yang terhubung dengan rotor koil terhubung juga dengan poli yang ada pada poros engkol. Sehingga ketika poli poros engkol berputar, rotor koil juga akan ikut berputar. Ketika rotor koil sudah berputar, maka arus listrik sudah dibangkitkan dari kumparan stator koil dan keluar dari alternator. Arus listrik yang pertama adalah yang dari terminal N alternator atau biasa disebut dengan tegangan netral dari terminal N alternator. Ya, silakan nanti dilihat kembali apa yang sudah saya kirimkan sebagai bahan pengamatan. Diskusikan bagaimana mendiagnosa kemungkinan penyebab dari masalah berikut. Perhatikan untuk kelompok 1, ketua kelompok Rizky, ya. Nanti coba kalian amati video ini. Ya, ada link video di bawah. Ya, link video diamati. Lampu pengisian tidak mati. Ya, itu tugasnya kelompok 1 untuk diskusi. Ya, yang kedua pengisian rendah. Itu tugasnya kelompok 2 untuk diskusi. Terus tidak ada pengisian atau pengisian tidak ada. Belas tidak ada pengisian sama sekali. Tugasnya kelompok 3. Terus kelompok 4 adalah lampu pengisian mati saat on. Ya, silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Teddy. Saya mewakili kelompok 3. Pengisian tidak ada. Kemungkinan V-belt putus atau kendor. Alternator mengalami kerusakan. Sekring pada jaringan pengisian putus. Sudah, Teddy? Ya. Dari kelompok 3 didapatkan hasil setelah diskusi, hasil pengamatan tadi ada V-belt putus atau kendor, yang kedua alternator mengalami kerusakan, yang ketiga sekring ya, sekring pada jaringan pengisian putus ya. Terima kasih dari kelompok 3 yang diwakili tadi luar biasa ya dari hasil pengamatanmu. Pengisian terjadi gangguan bila lampu tanda pengisian menyala. Ya, kalau kalian menyetir lampu pengisian menyala berarti ada kendala dalam pengisian tersebut. Ya, itu. Terus dalam masalah bila dicurigai bahwa sistem pengisian tidak normal harus ditemukan lokasi penyebabnya dulu dan bagian-bagian yang rusak harus diperbaiki atau diganti. Ya, buat laporan tertulis hasil dari diskusi tadi dan pengamatan video pembelajaran mendiagnosa kemungkinan penyebab dari permasalahan tadi ada 4 tiap kelompoknya. Pembuatan laporan individu ya sesuai dengan masalah yang diidentifikasikan sesuai kelompok. Laporan ditulis di kertas folio dan dikirim ke guru mapel ya, bisa difoto dikirim ke WA saya Jabri ya, sehingga nanti kalian juga akan mendapatkan nilai ya. Pertanyaan di Google Form ya, ini linknya Google Form, akses Google Form. Itu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab berkaitan dengan materi ini tadi. Akhirnya saya ingin menanyakan atau mengetahui apa yang kalian bisa dapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ada yang bisa menyampaikan refleksinya? Perkenalkan, nama saya Ariel, mohon izin jawab. Setelah saya mendapatkan materi ini, saya berpengetahuan tentang sistem pengisian, khususnya cara perbaikan alternator. Terima kasih, Pak. Nah, terima kasih Ariel ya. Terima kasih atas pembelajaran pada pagi hari ini ya, sehingga apa yang kalian dapat semoga bisa bermanfaat untuk proses ke depan dan tetap semangat selalu ya. Ya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini saya minta salah satu memimpin doa. Silakan salah satu memimpin doa penutup. Pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih Mahendra. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sukses selalu ya. Jangan lupa bahagia ya, sehat selalu, jaga diri dan tetap semangat ya. Semangat, bahagia, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian.